wa sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajmain wa ila musallifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu an-nadru bil istihqari ilal muslimi. Termasuk yaitu meneruskan daripada maksiat-maksiatnya mata. Wa yahrumu dan hukumnya haram. Ingat-ingat haram itu berarti dosa kalau kita kerjakan ya. Apa an-nadru melihat bil istihqari dengan perasaan menghina ilal muslimi kepada saudara Islam yang lain. Jadi memandang hina saudara kita Islam yang lain itu termasuk dosa, termasuk dosa gede, dosa besar. Nah, kalau dulu nyangko saudara kita Islam itu kafir, itu malah kita sendiri termasuk murtad. Ngato kanti murtad kita dewek murtad itu di awal-awal bab dulu. Yang penyebab kita murtad yaitu murtad hati ya kan dulu ucapan dulu. Lah sama dengan ini termasuk maksiatnya mata kita. Andaikan nengok kawan kita itu mungkin ya kan wajahnya pas-pasan dua pure kaya ngono lah umpama kan wajahnya kok macam itu, nah umpama kan memang desainnya Allah buat macam itu digandrungi istrinya kok kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah itu haram. Kan itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah kita nengok saudara muslim umpama kok perempuan cantik karena syahwat itu ya dosa ya kan, tapi dosa kecil. Tapi kalau kita melihat orang lain entah perempuan entah laki-laki kok jelek ya kan, niat kita tuh ngino tadi, maka itu malah dosa besar. Nah itu harus dipahami begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Jadi apapun itu kayak Pak Jane sergap ke masjid ya kan, adu kanti kadang nampak ke masjid kadang tidak, kadang adu ngaji kadang tidak, dino-ino pula sama Pak Jane tidak boleh. Nah kan gitu. Dulu kan kita sudah tahu bahwasanya orang itu Islam tok, nah, itu sudah ada kontribusi atau sumbangan dia kepada Islam ini. Contoh kita di Indonesia, kira-kira di Indonesia itu Islamnya itu kan 80%. 80% itu semuanya kelas A atau kelas Z. Paling kan kelas A kan ya paling bisa dihitung ya kan, yang imam-imam masjid macam itu paling ya kan, ijazahnya itu kelas A lah atau kelas B atau kelas C. Lah yang lainnya ya yang itu tadi kata Mas Fikri, yang minuman keras, bukan minuman keras maksudnya itu minuman yang memabukkan itu loh. Nanti dia salah arti pula sama Pak Janis ya kan, sama Mas Gendon. Nah, sudah dikata minuman keras tadi, bukan itu, es batu bukan termasuk keras ya kan, bukan itu. Tapi intinya ya kan, beliau-beliau walaupun model seperti itu, kalau ada organ ya pada nyawer, pada nyabu ini itu umpama. Walaupun toh demikian kita tidak boleh menghina mereka, karena kita sama-sama tidak jelas, kita ngacawai kepada diri kita sendiri. Kan kita dulu kan ya belum tentu sesuci itu, sesuci saat ini. Nah, mungkin lebih parah apa ya kan itu. Ya cuman semua itu kasih sayang Allah itu, hamba-hambanya Allah itu ditunggu hingga sampai yugurgil, artinya tuh hingga nyawa sampai di tenggorokan,
itu masih diberi kesempatan oleh Allah, masih berkesempatan nanti menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama udah tahu yang saat ini mungkin kita lagi mabuk agama, ya kan? Belum tentu besoknya masih istiqomah macam itu. Bisa jadi nanti terbalik, ya kan? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarnya amin ya rabbal alamin. Nah, itu makanya kalau di dalam kitab Sulam Taufik ini hukumnya haram kita memandang saudara kita muslim dengan pandangan yang menghina. Contoh gambarannya ka'ayyak toba, gambarannya jika kok menjengkali wajahu kepada wajahnya, fi wajhi di dalam wajah kita, bandingkanlah, wajahmu tak kayak apa, entah bentuknya, ya kan, dah hidungnya pesek, mekrok pula lah, umpama, ya kan, mata macam itu, bibirnya tidak berbentuk, ndumblek, tidak karu-karuan, kau tuh, umpama itu tidak boleh. Itu namanya kita menghina. Dulu sudah diterangkan, mungkin yang kita hina itu mungkin tidak apa-apa, dia ikhlas wae, lantaklah memang kenyataannya macam itu, ya kan, desainnya Allah buat macam itu. Tapi nanti yang buat itu, yang buat bibir itu, yang punya buat orang itu, nanti mungkin yang tidak terima. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah pas desainnya begitu. Lah nanti kalau wajahnya dibuat ganteng macam Pak Mukhlis Galuh, lah macam mana nanti bedakannya? Lah kan repot, ya kan? Ya ada yang begitu, ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Enggak kebagian Pak Janis. Iyalah. Diambil enggak loh. Enggak Pak Janis tadi rupanya sama wae kok. Gantengnya tadi sama dengan Pak Mukhlis, akhirnya bingung. Jadi yang jelek yang mana kan enggak ada. Ya justru dengan umpama kok kita didesain oleh Allah tuh agak mending, ya harus bersyukur. Nah itu seperti itu, jangan malah digunakan yang tidak baik. Nah itu au yasiru ilaihi bil jafni, au yasiru atau berisyarat siapa orang tersebut ilaihi kepada muslim akhir bil jafni dengan pelupuk matanya. Atau kita lagi ngotar-ngotar berdua dengan Pak Janis, nengok ibaratnya tuh kangpur tapon orang tuh, berkedip-kedip mata gitu, micing-micing mata bahasa kita, ya kan. Lah yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam tata krama hati, dan juga dalam masalah maksiatnya mata itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Wal hajibu, dan juga menghalang-halangi, wal hajibul istizai, dan juga menghalang-halangi dengan maksud menghina, kama seperti keadaan hukum fa'ala yang mengerjakan kepada siapa kufar Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy, risohabati untuk para sahabat, radhiyallahu anhum, radhiya mudah-mudahan memberikan ridho siapa Allah anhum untuk para sahabatnya Nabi. Allah sudah bersabda siapa Allah, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, hikayatun sebagai hikayat atau menceritakan anhum tentang para sahabat yang dihina oleh para kafir Quraisy tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza marru bihim ay marrul mu'minin bil kufari yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru, dan ketika pada berjalan siapa kafir Quraisy bihim bertemu dengan orang-orang mukmin, ay marul mukminina artinya berselewatan dengan orang-orang mukmin, bil kufari dengan orang-orang kafir, itu yataghamazuna pada dengki iri siapa orang-orang kafir tadi, ayasiru artinya berisyarat siapa al-kufaru orang-orang kufar, ilal kafirina ilal mu'minina kepada orang-orang mukmin, bi ainil ihtizai dengan pandangan hina, menghina. Nah, itu tidak boleh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarnya amin ya rabbal alamin. Petang edi motornya baru, nengok Pak Topik motornya erek-erek, potah. Nah, tidak boleh. Pandangan-pandangan yang menghinakan seperti itu tidak diperbolehkan. Sesuai dengan pelajaran kita yang dahulu, ya kan? Barang siapa kita itu
kok merasa lebih baik daripada orang lain, maka menurut Imam Al-Ghazali kita itulah sejelek-jeleknya yang paling jelek. Orang kok merasa benar daripada orang lain, maka sesungguhnya kita itulah yang senyata-nyatanya keliru. Nah itu kan begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang dulu maksiat-maksiatnya hati dulu. Ingat kan? Nah, kalau lupa dibuka lagi YouTube-nya, ditonton lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyasira ila akhihi binadratin tu'tihi. La yahillu tidak halal, artinya ya haram, tidak halal ya kan, li muslimin bagi orang-orang Islam, ayyasira jika kok berisyarah siapa orang muslim tadi, berisyarah ila akhihi kepada saudaranya binadri dengan pandangan rasa memandang tu'tihi yang menyakiti apa pandangan tadi kepada saudara muslim tadi. Macam kita nengok Pak Lupi datangnya pendian, antah pentah ngaji kok datangnya pendian lah umpama. Nah itu ya termasuk seperti itu. Nah, pandangan menghina yang hatinya ada macam itu dibayi. Nah itu ya, itu termasuk pandangan menghina, tidak boleh. Qaulal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarina amin ya rabbal alamin. Rumusnya pertama tadi, sekurang apapun asal dia kok sudah Islam, itu dia tetap berkontribusi di dalam Islam, entah seberapapun kadarnya. Yang kedua, walaupun dia mungkin entah perbuatannya, entah wajahnya, entah apanya itulah yang mungkin itu lebih hina dari kita, itu kita sama-sama tidak tahu besoknya macam mana atau akhirnya macam mana. Karena wilayah hidayah, wilayah setelah itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merebutnya, bukan wilayah kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarni amin ya rabbal alamin. Tapi Pak berat, kata Pak Janis, biasanya begitu beliau tuh, wah berat nian Pak Muin. Yo latihan tadi Pak Janis, sama-sama. Ya itulah gunanya kita tuh ngaji, belajar, nengok yang disampaikan oleh para ulama seperti ini untuk menjadi pembelajaran kepada kita untuk semakin baik menurut sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tujuan kita kan begitu. Dulu kan sudah disampaikan ya kan, Islam tok itu sudah baik. Lah ini kita ngaji tahu untuk mau melaksanakan ya memang berat ya kan. Ya latihan tadi karena kita berkeinginan derajat kita itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinaikkan. Kalau kok pengen biasa-biasa wae ya tadi Islam tok wae sudah baik, besok mau tidak mau itu sudah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun nanti digodok dulu ya, diseleksi dulu di neraka. Nah kan begitu, cuman namun tetap besok ke surga. Kan begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu tadi kan maksudnya Pak Janis ngaji ini kan supaya seleksinya besok tidak lama. Nah, kan begitu maksudnya Pak Janis ya kan. Kalau kanti umpama 17 tahun, ya kita cacak 5 tahun baik, sudah masuk di seleksi. Kan begitu maksudnya kita ngaji itu. Nah gitu. Ya syukur-syukur tidak payah seleksi lagi. Ya jangan doa ya Pak. Nah itu maksudnya, contohnya itu begitu gambarannya gitu loh. Hari di era zaman 1000 tahun. Kalau mu'allif rahimahullah wa nafa'ani dulu itu gambarannya. Jadi intinya kita harus belajar memandang kepada siapapun itu, apapun itu, sejelek apapun saudara kita itu, entah bentuk badan wajahnya dan apanya pun itu, ataupun perbuatannya, itu harus tidak boleh kita memandang hina kepada mereka. Nengok istrinya Pak Khotib lah umpomo ya kan, tukang khutbah, oh jualan pisang goreng pakai yukan si pula ya umpama, terus kita hina. Wah
nasihatin orang terus, istrinya macam itu, ya tidak boleh. Kita harus berprasangka baik. Ya untung we Pak Janis yang dijual tuh pisang goreng. Untung yang dijual pisang goreng. Ya coba kalau yang dijual tuh lainnya Kangkur. Wah, tambah sregep nanti Pak Mokes belinya situ ya kan itu. Nah, tambah repot. Nah, ya kan itu. Berarti sudah baik itu gitu loh. Itu gambaran ya, maksudnya tuh contoh itu begitu ya, Pak nengok itu ya kan, masa kok istrinya imam kok jualan keliling-keliling lah umpama. Ya untung dia tuh masih jual tape, masih jual tempe, masih jual tahu. Ya kalau yang dijual lainnya, itu kan tambah repot. Tidak dijual dirinya sudah elok, sudah bagus. Lah gitu tuh harus mengembangkan pikiran kita tuh untuk macam mana berlatih husnudon, belajar husnudon kepada sesama kita itu. Pokoknya intinya begini, sejelek-jelek kok itu masih Islam, itu masih baik. Intinya begitu. Nah kamu jelek-jelekinlah yang bukan orang Islam, lah terserah. Terkadang kita terbalik kok. Sama-sama kita orang Islam kok. Sikoknya imam satu, sikoknya imam dua. Yang imam dua mungkin kadang jarang-jarang ke masjid, itu dikato-kato kok. Padahal ya sudah Islam, ya sudah ke masjid, sudah baik. Nah itu ya musuhi kok sesama Islam, ya musuhi yang non Islam. Nyari kriteria tidak baik itu yang non Islam. Prasangka baik. Nah ini kalau jelek-jelekin kawannya Islam 1 jam tidak selesai, suruh jelekin orang kafir diem. Kalau mau alif rohingullah itu juga cocok, nggak pas. Itu diingat-ingat itu. Kalau kita jelekin tetangga kita, kawan kita sesama Muslim, tidak selesai-selesai, aduh yang tidak benar menurut kita. Tapi kalau kita disuruh mensifati orang yang non Muslim, yang bukan Islam, tidak selesai, sudah tidak payah nyarinya. Nah itu kan repot. Nah dulu pernah guru-guru kita tuh cerita, ingat gak sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya. Gus Dur itu kan kalau di bahasa kita penglihatannya kan mohon maaf lah, tidak nampak segala macam. Ada mungkin kontroversi yang beliau sampaikan segala macam. Lah itu ada datang ke kiai saya tuh cerita, tuh cerita entah macam mana lah Gus Dur tuh. Wong katanya kiai, anaknya kiai, cucunya kiai yang gini. Nah, didengerin terus sama kiai saya tuh. Nah, sampai berbuih mulut dia nyeritakan kejelekan Gus Dur itu. Ditanya sama kiai saya, sudah puas kamu jelek-jelekin Gus Dur? Nah, dikata macam itu. Lah sekarang aku pengen dengar kau jelek-jelekin orang yang bukan orang Islam. Ya nyatanya tidak bisa Pak Janis. Padahal orang yang non Islam atau bukan Islam itu disifati Allah sejelek-jeleknya makhluk. Orang yang tidak mau percaya bahwa Allah itu Tuhan itu sejelek-jeleknya makhluk. Lah itu tidak bisa mensifati jeleknya. Lah ini kiai yang nyata-nyata ibaratnya kiai masyhur, memang dihormati ya, memang kiai ini yang itu menjelekannya macam itu. Lah maksudnya cerita ini untuk iktibar atau gambaran kepada kita, jangan begitu. Nah itu intinya begitu ya. Kalau kawan kita salah dikit ya, nengok kawan kita nyuri getah dikit tuh 7 tahun udah habis nyeritakannya. Orang Islam ya, namanya orang Islam dosa salah biasa. Nah, jadi jangan diceritakan terus Pak Lupi ya. Ada orang suntik dengan Pak Lupi tidak bayar sekali, sampai kini tidak bayar orang tuh. Yang orang suntik tempat Pak Lupi diceritain, nah sudah jangan Pak Lupi ya. Itu jangan, itu seperti pokoknya kalau saudara kita Islam, intinya kita harus usaha belajar macam mana jangan sampai kita itu ada enggak seneng, ada menghina, ada mengsifati enggak baik
saudara kita yang Islam tersebut. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, yang hukumnya haram tadi, yaitu untuk melatih diri kita supaya sesama baik dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada saudara-saudara kita yang Islam, baik yang mungkin bentuk wajahnya atau badannya tuh kurang Allah desainnya ataupun perilakunya, jangan kita hina. Nengok kawan kita tuh mungkin semeter kurang dikit, ya kan, wah dino-ino. Orang kok sekecil itu, pendek, hitam, ngetutan pula kau tuh, ya jangan pula nanti kecil hati dia. Nah, itu jangan begitu. Harus kita latih macam mana supaya hati kita itu melihat saudara kita muslim itu membahagiakan dan terbahagiakan dia dengan adanya kita. Jangan kok dengan adanya kita dia jadi susah. Nah, itu intinya begitu, macam mana lah caranya. Nah, itu begitu. Nah, itu termasuk hal yang haram atau maksiatnya mata kita, yang langsung juga masuk ke hati, termasuk maksiatnya mata juga maksiatnya hati, yaitu menghina saudara kita muslim yang lain, baik dari bentuknya maupun perbuatannya ataupun akhlaknya. Karena kita sama-sama nggak jelas, bisa jadi dia masih begitu, lah besok kita pula yang ganti macam dia, nah dia pula ganti yang baik, karena kita sama-sama tidak tahu. Karena banyak cerita kisah-kisah dari sahabat yang dulunya memusuhi Islam, yang akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Itu karena wilayah hidayah adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pandang bulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya Al-Hadi, dan yang memberi petunjuk, tidak pandang bulu kepada siapapun, walaupun ada sifat bandingannya, yaitu yu'adzib, atau Allah itu ya berhak menyiksa. Semua-muanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menilai saudara kita, wah kau tuh perbuatannya begitu neraka, tuh tidak boleh. Masalah penilaian bukan hak kita, masalah menempatkan orang ke neraka atau tidak bukan hak kita. Kayak kita tuh panitia surga baik, ya kan itu. Terus ngenas orang macam itu, ya kan, menentukan nasib orang besok di neraka apa di surga. Kita bukan panitianya, kita sendiri juga belum jelas lah. Itu makanya tidak boleh menghina kepada saudara muslim yang lain. Yang seterusnya, wanadru fil baitil ghairi bi ghairi idni, dan melihat kepada rumah saudara kita atau selain kita tanpa izinnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.